Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 semuanya. Semoga kalian tetap sehat ya dan tetap ceria walau belajar dari rumah. Anak-anak, hari Senin ini bertemu kembali dengan Bu Ika. Kita akan belajar PPKN mengenai keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia. Sebelum dimulai, kita berdoa ya. Semoga kegiatan hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, rumah adat itu bagian dari keragaman yang ada di Indonesia ya. Keragaman suku bangsa di Indonesia terlihat dari agama, ada adat istiadat, bahasa, ada juga kesenian, makanan, dan salah satunya yaitu rumah adat ya. Rumah adat di suatu daerah memiliki makna yang berbeda-beda dengan rumah adat yang ada di daerah lainnya. Dan setiap rumah adat memiliki bentuk yang unik dan makna yang berbeda-beda. Yang pertama, kita akan mulai dari Sumatera, dari daerah istimewa Aceh, Rumoh Aceh. Rumoh Aceh sendiri berbentuk panggung, memiliki beberapa tiang, dindingnya terbuat dari papan, dan atapnya terbuat dari rumbia. Rumoh Aceh ini memiliki 3-5 ruangan. Ruangan utama disebut dengan rambat. Nah, di rumah Aceh ini terdapat banyak sekali hiasan-hiasan ya. Itu menunjukkan status sosialnya. Kita lanjut ke Sumatera Utara. Di sana ada rumah bolon. Rumah bolon sama dengan rumah Aceh berbentuk panggung ya. Atapnya terbuat dari ijuk, daun rumbia, dan dindingnya dari anyaman bambu. Lantainya terbuat dari papan dan dibuat tanpa menggunakan paku. Hanya memakai tali temali saja. Diikat yang kuat sampai kuat ya, sehingga bisa digunakan ya, sehingga kokoh ya. Nah, selanjutnya rumah bolon ini terdiri dari beberapa ruangan. Yang pertama ada jabubong, ini digunakan untuk kepala keluarga. Jabu soding ini untuk anak perempuan. Jabu suhat ini untuk anak laki-laki. Tampar piring ini untuk menerima tamu. Dan kolong itu di bagian bawah. Selanjutnya kita ke Sumatera Barat. Di sini ada rumah gadang dari suku Minangkabau. Rumah gadang ini memiliki atap yang melengkung tajam atau disebut juga dengan gonjong. Rumah gadang ini disebut juga rumah bagonjong ya. Nah, bahan yang digunakan yaitu kayu, papan, bambu, ijuk, dan jerami. Nah, dalam satu rumah gadang ini terdiri dari beberapa keluarga inti ya, karena rumah gadang ini digunakan oleh keluarga besar ya. Nah, bagian dari rumah gadang ini ada anjuang, lanjar, dan ruang. Selanjutnya kita ke Jawa Barat, di Banten, di suku Baduy, ada rumah adat bernama Sulah Nyanda. Sulah Nyanda juga sama, rumah panggung, hanya saja tidak terlalu tinggi, hanya beberapa sentimeter saja. Terbuat dari batu kali pondasinya dan kayu, dindingnya dari anyaman bambu atau bilik, atapnya dari ijuk. Nah, terdiri dari 3 ruangan, yaitu pertama sosoro, yang kedua tepas, yang atau bagian tengah, dan ipah bagian belakang rumah. Selanjutnya kita ke rumah joglo di Jawa Tengah. Rumah joglo ini memiliki 4 tiang utama atau disebut juga dengan sakaguru. Dan rumah joglo ini memiliki banyak jendela ya. Biasanya teras depan dan halaman depannya sangat luas ya. Ruangannya terdiri atas pendapa, peringgitan, emperan, omah jero, setong kiwa, setong tegen, dan gandok ya. Selanjutnya dari NTT suku Lio itu ada rumah adat Rumah Musalaki. Rumah Musalaki ini digunakan oleh kepala adat ya, tempat untuk bermusyawarah atau juga kegiatan adat ya. Dan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu kulu lewa pondasi bagian bawah terbuat dari batu lonceng, maga itu lantai terbuat dari papan, dan atap jerami ya, bagian atap terbuat dari jerami.
Nah, kita ke Papua, di sini ada rumah adat suku Dani, yaitu rumah Honai. Rumah Honai ini ditempati oleh 5 sampai 10 pria dewasa suku Dani. Ya, hanya untuk pria saja. Untuk perempuannya ada lagi rumah adatnya yang lainnya ya. Dan rumah adat Honai ini digunakan untuk beristirahat saja atau untuk tidur ya. Dan rumah adat Honai ini atapnya terbuat dari jerami membentuk setengah lingkaran batok kelapa. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat persamaan beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Dari penjelasan Bu Ika tadi mengenai rumah adat, ternyata rumah adat itu yang ada di Indonesia itu memiliki beberapa persamaan. Di antaranya sama-sama menggunakan bahan bakunya bahan alam berupa batu, kayu, bambu, ijuk, dan rumbia. Nah, mengapa demikian? Karena untuk tetap menjaga keseimbangan alam, karena bahan alam itu tidak akan merusak alam. Yang kedua, dibangun atas dasar gotong royong ya. Jadi setiap warga atau suku yang ingin warganya yang ingin membangun sebuah rumah, mereka akan bekerja sama dengan semua warga masyarakat untuk membuat rumah tersebut ya. Yang ketiga, nah, berbagai rumah adat itu ternyata beberapa digunakan sebagai tempat untuk bermusyawarah atau ada acara upacara adat, pernikahan ya. Jadi fungsinya selain untuk tempat tinggal juga sebagai tempat untuk bermusyawarah. Selanjutnya, rumah adat itu biasanya sama-sama merupakan warisan kekayaan budaya dari nenek moyang ya. Jadi semuanya tetap dipelihara ya, tetap dilestarikan dari nenek moyang mengenai bentuknya ya, simbol-simbolnya ataupun ruangan-ruangannya itu adalah warisan dari nenek moyang masing-masing suku bangsa. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa penyebab kepunahan rumah adat di Indonesia ya. Kita melihat betapa rumah adat itu sangat indah ya, sangat unik ya. Ada berbagai macam tradisi atau budaya ya, ada juga nilai-nilai makna yang terkandung dalam rumah adat. Namun sayang sekali karena waktu beriringan dengan waktu, keberadaan rumah adat pun semakin sedikit ya. Nah, di sini ada beberapa berkurangnya atau penyebab kepunahan rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama itu satu, berkurangnya tenaga ahli dalam membuat rumah adat ya, karena tidak ada regenerasi ya. Biasanya yang membuat rumah adat itu orang yang sudah ahlinya, mungkin yang sudah mengerti bagaimana cara membuat rumah adat, tetapi kurangnya generasi muda yang mempelajarinya sehingga berkurang tenaga ahli dalam membuat rumah adat. Yang kedua, biayanya yang lebih mahal dalam pembuatan dan pemeliharaan, karena jadi rumah adat itu khusus ya, menggunakan bahan-bahan alam ya, pemeliharaannya pun lebih lebih mahal dan lebih rumit lagi ya. Nah, selain itu juga adanya modernisasi atau penemuan baru dalam teknologi arsitektur ya. Jadi penemuan seperti bahan baku untuk membuat rumah ya yang lebih modern, sehingga menyebabkan orang-orang beralih ke teknologi atau bahan-bahan yang tidak alami lagi ya. Nah, itu salah satu penyebab kepunahan rumah adat. Sayang sekali apabila nanti suatu saat anak cucu kita tidak bisa melihat langsung rumah adat di negaranya ya, atau di daerahnya ya. Maka dari itu kita sama-sama melestarikan dan mencintai budaya kita sendiri ya. Sekian dari Bu Ika. Tugas untuk minggu ini yaitu kerjakan latihan di buku tematik 4G halaman 57 ya. Disimak kembali penjelasan di videonya, dan apabila sudah selesai difotokan dan kirim ke wali kelas masing-masing.
Sekian dari Bu Ika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.